Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan demonstrasi kontekstual topik 5, Perancang dan Pengembangan Kurikulum, dengan dosen pengampu Bapak Agung Nugroho MPD. Kelompok 7 PGSD-C terdiri dari pertama, Tegar Unggul Anugrah dengan NIM 813. Yang kedua, Mei Widayanti dengan NIM 822. Yang ketiga, Ismiati dengan NIM 832. Yang keempat ada Nurvita Trianasari dengan NIM 836. Kelompok 7 akan memaparkan rancangan pembelajaran dalam Understanding by Design, lembar kerja Organize atau lembar kerja O. Apa itu Organize atau organisasi? Sebagai seorang guru profesional, kita harus memiliki sebuah perencanaan pembelajaran yang baik dan terstruktur. Semua proses pembelajaran dibuat terorganisasi secara runtut dan terstruktur agar proses pembelajaran dapat berjalan optimal serta dapat memaksimalkan keterlibatan awal dan berkelanjutan sehingga dapat menciptakan pembelajaran yang efektif. Modul ajar menjadi salah satu perangkat yang dirancang lengkap, sistematis, yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran. Modul ajar ini merupakan rancangan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran, yang dilengkapi dengan langkah-langkah pembelajaran, rencana asesmen, hingga sarana yang dibutuhkan dalam menjalankan pembelajaran secara terorganisir. Organize dapat membantu peserta didik untuk mengorganisir menggunakan teknologi secara optimal dan efektif loh. Guru dapat mengatur dan mengurutkan rencana pembelajaran untuk melibatkan peserta didik secara aktif dalam pembelajaran. Seorang guru juga dapat mengintegrasikan kebiasaan dalam keterampilan pemecahan masalah. Teknologi dapat diimplementasikan untuk menganalisis dan menginterpretasikan data. Pertanyaan yang pertama, pengalaman belajar apa yang paling baik sehingga dapat mengembangkan dan memperdalam pemahaman peserta didik? Hal yang dapat dilakukan seorang guru untuk mengembangkan dan memperdalam pemahaman peserta didik adalah mencari tahu karakteristik dan gaya belajar peserta didik melalui tes diagnostik. Kemudian, peserta didik dikelompokkan sesuai dengan gaya belajar dan kebutuhan mereka, sehingga dalam penyampaian materi pembelajaran, guru dapat memberikan pembelajaran yang sesuai dan maksimal. Pembelajaran tidak hanya dapat dilakukan di kelas, tetapi juga di luar kelas, serta peserta didik dapat terlibat langsung dalam memperoleh pengalaman belajar yang paling baik, sehingga dapat mengembangkan dan memperdalam pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran. Hal apa saja ya yang perlu disiapkan dalam merancang dan mengembangkan pemahaman peserta didik? Yang pertama yaitu sesuaikan tujuan atau kompetensi dasar. Yang kedua, sesuaikan materi pelajaran dan karakteristiknya. Yang ketiga, tentunya sesuaikan karakteristik peserta didik di kelas. Yang keempat, persiapkan sumber belajar. Pengalaman belajar yang paling baik yang dapat mengembangkan dan memperdalam pemahaman peserta didik yaitu yang pertama, pada saat peserta didik sudah menyukai materi yang disampaikan, sehingga peserta didik dapat cepat tangkap akan pembelajaran yang diajarkan. Yang kedua, peserta didik menyukai figur guru yang mengajari materi. Contohnya adalah guru yang humoris. Yang ketiga, metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Yang keempat, lingkungan aman, nyaman, sehingga menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik di kelas. Pertanyaan yang kedua, bagaimana meminimalkan kemungkinan kesalahpahaman? Untuk meminimalkan kemungkinan kesalahpahaman, hal yang perlu dilakukan yang pertama yaitu menyampaikan persepsi antara guru dan peserta didik. Yang kedua, menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Yang ketiga,
mengatur kesepakatan dalam menentukan alokasi pembelajaran tugas. Yang keempat, menguasai materi ajar, menyampaikan materi yang mudah dimengerti, dan memberikan contoh yang kontekstual. Guru juga dapat memanfaatkan media pembelajaran supaya peserta didik mudah memahami materi. Yang kelima, menjalin komunikasi dengan memberikan kesempatan yang sama untuk setiap peserta didik mengungkapkan pendapatnya. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana mengatur dan mengurutkan pengajaran dan pembelajaran untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas? Seorang guru dapat memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas pembelajaran dengan membuat rencana pembelajaran Understanding by Design berdasarkan teori Where to. Selanjutnya, guru dapat memanfaatkan penggunaan teknologi untuk mendukung kegiatan pembelajaran, membuat kesepakatan agar peserta didik disiplin dalam mengikuti proses pembelajaran, mempersiapkan kondisi ruang kelas yang nyaman dan menyenangkan bagi peserta didik. Tindakan seperti ini memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah antara guru dan peserta didik. Demikian pemaparan materi dari kelompok 7 mengenai rancangan pembelajaran dalam Understanding by Design lembar kerja organisasi. Terima kasih, sampai jumpa dalam pemaparan materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.